mengenai pendidikan pesantren ini sampai kapanpun tetap relevan. Ya, meskipun di pondok pesantren itu pendidikannya kan seakan-akan klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara podcast Ma'al Al-Hasani, Ruang Bincang Santai ala Santri. Kali ini saya Muhammad Hasan Hanafi sebagai host. Kemudian kita kedatangan narasumber, beliau Bapak Ustadz Nurholis dari Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, di sini kami akan menemani Anda sekalian dalam 20-30 menit ke depan. Baiklah, langsung saja. Adapun episode kali ini kita akan membahas tentang mengenal pesantren, tradisi pendidikan, dan perannya di era modern. Bapak, apa sih itu pesantren dan bagaimanakah kontribusi pesantren untuk masyarakat? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasantri Ma'at Ali Al-Hasaniyah yang setiap malam menyelenggarakan, setiap malam di bulan Ramadan ini menyelenggarakan podcast, yaitu Bincang Santai ala Santri yang dinamai dengan sebutan Ma'al Hasani, yaitu di bawah naungan Ma'had Ali Al-Hasaniyah, perguruan tinggi Islam. Terima kasih pada host yang telah memberikan pertanyaan tadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi, saya akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada surat At-Taubah ayat 122 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Wa innama wa ma kanal mu'minuna, dan tidaklah semua orang mukmin liyangfiru kafah, berangkat untuk berperang semuanya sama Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat didhawuhi sama Allah, tidaklah semua orang mukmin untuk berangkat perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka alangkah baiknya sebagian berangkat perang, sebagiannya lagi menetap di sini. Untuk apa menetap di sini, tidak ikut semuanya? Untuk menuntut ilmu agama, liyatafaqahu fid-din. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum la'allahum liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya orang-orang yang menuntut ilmu di sini bersama saya Kanjeng Nabi, ini berarti khusus pasukan-pasukan yang disebut dengan syariah, perang yang disebut dengan syariah. Dan kan ada dua, ada syariah, ada ghazwah. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Jadi kalau ghazwah berarti kan Kanjeng Nabi juga ikut. Kalau Kanjeng Nabi ikut berarti tidak ada pengajian agama. Tetapi ayat ini untuk syariah, pada waktu Kanjeng Nabi tidak ikut perang. Nah, kemudian Allah tidak harus semua ikut perang. Sebagian ada yang di sini ngaji sama saya seperti itu. Kalau dijelaskan jelendra seperti itu, ngaji sama saya. Kemudian nanti kalau orang-orang yang berperang sudah pulang, kalian yang mengaji sama saya bisa menyampaikan kepadanya. Nah, dari sinilah maka kita sebagai orang Muslim, orang yang beriman, kita dituntut untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Nah, di mana kita menuntut ilmu itu? Yang paling intensif menuntut ilmu itu adalah di pesantren. Kemudian ada lagi hadis yang sering didawahkan oleh Syekhina wa Murabbi Rohina Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Nasiruddin Qadir, yang bunyinya akrimu auladakum. Akrimu auladakum. Al-hadis. Ini kalau Mbah Yai Nasir menafsirnya dengan tafsiran ij'alu auladakum kurama, jadikanlah anak-anak kalian semua itu orang-orang yang mulia. Jadi dari kata akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Itu bukan kok artinya anak kita dimulyakno, diberi materi yang banyak, diberi fasilitas yang melebihi batas. Bukan gitu, tapi ij'alu auladakum kurma. Jadikanlah anak-anak kalian semua itu menjadi orang-orang yang mulia. Yaitu dengan apa? Ya dengan disuruh untuk belajar ilmu agama. Ternyata belajar ilmu agama yang paling intensif itu adalah di pesantren. Meskipun ada pendidikan yang di luar pesantren, tapi yang paling intensif sehingga bisa fokus pada ilmu agama ya di pesantren. Nah, pesantren ini memang ada yang menyebut pondok pesantren, ada yang menyebutnya pesantren saja, tidak ada pondoknya. Tapi ala kulli hal itu sama saja ya. Nah, kalau disebut pondok pesantren nanti artinya juga sama ya. Pondok itu sebenarnya bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu al-funduk. Funduk. Funduk itu artinya hotel. Kemudian dipakai, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi pondok. Bahkan di desa saya ya, itu pondok itu ada di ladang pondok. Kalau di sini disebutnya gubuk. Kalau di tempat saya dinamakan pondok. Jadi kan suatu tempat untuk bersinggah, pondok. Nah, kemudian pesantren itu apa? Pesantren itu dari kata santri, ada awalan pe dan ada akhiran an. Aslinya pesantrian, kemudian digabung menjadi pesantren. Artinya para santri. Maka kalau digabung, pondok pesantren itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk bersinggah, untuk menetap, untuk bermukim para santri yang di dalamnya pondok pesantren itu ada kiai sebagai pimpinan tertinggi, sebagai pengasuh sekaligus pendidik. Kemudian ada santri dan ada sarana-sarana yang lain. Itu disebut pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Karena santri ini sebenarnya itu ya. Saya cari-cari di referensi itu memang kata santri itu berbeda pendapat. Ada yang mengartikan itu dari bahasa India, ada yang mengartikan dari bahasa
mana Hindu ya. Tapi ala kulli hal santri ini sekarang digunakan sebagai nama orang yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren. Atau kalau Imam Ghazali menyebutnya di dalam kitab Ihya itu Mbah Yai Nasir sering memaknai dengan murid ya, seorang murid. Di murid itu sebenarnya ada terusannya, lanjutannya. Kalau Mbah Yai melanjutkannya, menjabarkannya murid itu adalah muridul wusul ilallah. Muridul wusul ilallah atau muridul suluki thariqil akhirah. Itu orang yang berkeinginan, berkehendak untuk terkoneksi, untuk sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau muridul suluki thariqil akhirah. Orang yang berkeinginan, berkehendak untuk menuju jalan mendekat kepada Allah. Muridul suluki thariqil akhirah. Inilah yang disebut santri atau bisa juga disebut dengan murid. Makanya biasanya santri, peserta didik itu disebut juga murid. Ini yang paling apa? Yang paling saya sukai ya alangkah baiknya disebut murid ya, murid. Itu muridul wusul ilallah. Tapi sudah umum, sudah mendunia bahwasanya santri itu adalah orang-orang yang sedang mencari, sedang atau sudah boyong ya kata kasarnya, sudah boyong di rumah, dia lulusan pesantren, tetap juga disebut dengan santri. Orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Jadi dalam pondok pesantren ini harus ada seorang kiai, sebagai pendidik, pengasuh, sekaligus sebagai pimpinan utama yang berwenang atas segala yang ada di lingkup pondok pesantren, dengan pengajarannya, dengan uswatun hasanahnya. Kemudian para santri ini sebagai muridnya. Makanya Mbah Yai Mbah Yai Nasir ya, di suatu pengajian Al-Mukhtar itu pernah menyebutkan, pernah dawuh, ngaji yang benar-benar ngaji ya ini, ngaji tasawuf Al-Mukhtar itu ngaji. Kalau ngaji nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya itu alat untuk bisa mengaji ilmu hati. Makanya ada syariat, ada ilmu hakikat. Kalau tasawuf itu untuk menggapai semuanya, untuk mencapai supaya bisa terkoneksi dengan Allah, wusul ilallah. Seperti itu yang disebut dengan pondok pesantren. Jadi kok ada semisal ya, ada pondok pesantren, ada santrinya, tetapi tidak ada kiainya, itu kalau sesuai perspektif pondok pesantren ya belum bisa disebut pesantren. Mungkin ya bisa disebut asrama atau apa. Di pondok pesantren itu ada pimpinan utama yang menjalankan, yang berwenang di semua lini pondok pesantren. Kemudian ada santri dan sarana prasarana yang lain. Itu tentang pondok pesantren. Jadi teman-teman, berjihad itu tidak harus berperang, juga bisa seperti yang dijelaskan Bapak Ustadz Nurholis, bahwa jihad itu juga bisa dengan mencari thalabul ilmi di pesantren khususnya. Ya, lanjut ke pertanyaan 2. Dengan adanya perkembangan zaman, apakah pendidikan pesantren itu masih relevan untuk saat ini, Pak? Mengenai pendidikan pesantren, ini sampai kapanpun tetap relevan. Ya, meskipun di pondok pesantren itu pendidikannya kan seakan-akan klasik, seakan-akan klasik, yang dibaca kitab kuning, kitab yang kertasnya menggunakan warna kuning, akhirnya disebut dengan kitab kuning, atau disebut dengan kitab turos, kutubut turos, kitab klasik ya.
ini menjadikan pondok pesantren itu berbeda. Pendidikan yang ada di pesantren itu berbeda dengan pendidikan yang di luar pesantren. Ya karena adanya ini pengajian kitab klasik. Yang mana orang-orang di luar yang belum mengetahui apa yang ada di pondok pesantren, dia akan mengejek, akan menghina yang belum paham loh, yang belum menghina. Oh ngaji kok kuno terus saya nanti ketinggalan zaman. Tapi tidak. Pendidikan dengan mengaji kitab kuning, dengan dibacakan oleh seorang kiai, masyayikh, kemudian didengarkan para santri, dicatat. Ini adalah bentuk pendidikan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan ada di suatu sejarah ya, di cerita itu tentang membahas kitab kuning dan kiai ya. Ini sejarah itu yang pernah disebutkan oleh Mbah Kiai Haji Hamid Baidowi Lasan. Beliau bercerita bahwasanya Mbah Wahab Hasbullah ini pernah disowani sama Bung Karno, presiden pertama kita ya. Pernah disowani Bung Karno. Nah, Bung Karno ini orang yang akrab dengan para kiai, para ulama sepuh. Suatu ketika daerah Indonesia yang disebut dengan daerah Irian Barat itu dikuasai oleh orang Belanda. Dikuasai oleh orang Belanda. Padahal orang Belanda sudah berjanji kepada Indonesia akan mengembalikan Irian Barat itu kepada Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi orang Belanda mengkhianati janjinya. Irian Barat tidak diberikan kepada pemiliknya, yaitu Indonesia. Mereka malah menjajah di situ. Kemudian Bung Karno sowan kepada Mbah Wahab Hasbullah Jombang, tambak beras. Sowan, Mbah Kiai, ini menurut panjenengan gimana? Irian Barat yang awal perjanjiannya orang Belanda mau memberikan kekuasaan Irian Barat kepada kami orang Indonesia, tapi sampai waktu ini belum juga diserahkan. Kemudian Mbah Wahab menjawab, itu termasuk gosok. Kemudian Bung Karno bertanya, gosok itu apa Mbah Yai? Gosok itu istihqaqu malil ghair bi ghairi idzni. Itu menguasai hak orang lain tanpa seizin. Orang Belanda menguasai miliknya Indonesia. Ini kan berarti gosok. Kemudian Bung Karno bertanya lagi, ngoten. Bertanya lagi. Kemudian bagaimana Mbah Yai solusinya? Mbah Wahab menjawab, ya udah adakan perdamaian saja. Adakan perdamaian. Bung Karno lantas bertanya lagi, bagaimana mungkin Kiai orang Belanda diajak berdamai? Dia saja sudah berkhianat kepada kami. Yang awalnya berjanji ingin mengembalikan Irian Barat, tetapi malah tidak mau mengembalikan. Nanti pasti tidak mau diajak berdamai. Akhirnya Bung Karno menuju orang Belanda itu. Akhirnya singkat cerita orang Belanda tidak mau diajak berdamai. Kembali lagi ke bawah, Mbah Yai, ternyata orang Belanda tidak mau diajak berdamai. Nah, kemudian bagaimana solusinya Mbah Yai? Gini aja, kalau barang itu digosok, itu harus diambil secara paksa. Kemudian akhadahu qahran, harus diambil secara paksa.
Ini jenengan referensi rujukannya dari mana? Dari kitab Fathul Qorib dan kitab Al-Baijuri Syarahnya. Jadi dari sejarah ini menunjukkan bahwasanya pesantren, pendidikan di pondok pesantren, yaitu kajian kitab kuning itu yang diajarkan oleh orang kiai, seorang masyayikh, ini bisa untuk menghadapi masalah internasional, bahkan internasional itu. Orang belanja dengan Indonesia. Apalagi itu baru kitab dasar ya. Fathul Qorib, Al-Baijuri kan baru fikih tingkat dasar. Apalagi kalau kitab-kitab yang lebih tinggi, yang lebih besar, maka untuk relevansinya itu sangat bisa, sangat relevansi. Contohnya seperti di dalam fikih itu ada jual beli. Yang sekarang itu jual beli itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan istilahnya ya ada baik penjual, ada pembeli, langsung berhadapan-hadapan di majelis akad. Kemudian sekarang ada jual beli online. Ada Shopee, ada marketplace itu, Tokopedia dan lain-lain. Bagaimana terus hukumnya? Ini dikaji di dalam fikih juga, yang dikaji oleh beberapa pondok pesantren di acara Bahsul Masail, termasuk ini tradisi pondok pesantren yaitu Bahsul Masail. Itu tradisi meneliti masalah-masalah yang baru, yang modern, kemudian dicarikan rujukan di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kuning. Ternyata ditemukan di situ. Nah, kemudian dijadikan kitab yang modern pula. Di situ disebutkan ada bil katalog. Bil katalog itu disebutkan ciri-cirinya. Misal dijual beli online itu di Shopee ada gambarnya, semisal jual apa ya? Jual baju kemeja ini lebarnya sekian, panjangnya sekian, modelnya sekian, kemudian harganya sekian. Ini kan menunjukkan bahwasanya di kitab kuning yang klasik itu pun ditemukan bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman, perubahan zaman. Sekarang eranya serba modern ya, jual beli pun bisa lewat online. Ini bisa disikapi dengan menelaah kitab-kitab kuning itu yang diajarin oleh para kiai, para masyayikh. Terus bagaimana hukumnya jual beli di Shopee? Apakah tidak ada doror atau bahayanya? Nanti ketika terjadi penipuan, mestinya beli baju sesuai gambar, malah yang dikirim berbeda. Nah, tapi kan marketplace itu ada apa? Di Shopee itu ada jaminan, ada jaminannya. Jadi barang yang diterima kok tidak sesuai dengan gambar, ini bisa diretur atau dikembalikan lagi. Ini kan meminimalisir apa? Kerugian doror bahaya itu. Makanya ya bisa dianggap sah. Itu relevansi kitab kuning terhadap zaman modern. Masih banyak contohnya yang lain. Masih banyak. Ya, jadi teman-teman, pendidikan di pesantren itu sangat relevan karena di pesantren itu bukan hanya diajarkan kitab kuning ataupun yang lain, tapi diajarkan bagaimana cara nasionalisme kita dalam beragama, bernegara. Dan juga di dalam kitab kuning itu tidak hanya membahas tentang perkara-perkara yang sudah terjadi, akan tapi bisa perkara-perkara yang masih jauh belum diberikan oleh umat manusia, dan itu terdapat di kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Nah, selanjutnya, apakah tradisi di pesantren itu sama halnya apa yang diajarkan Rasulullah SAW bersama dengan kita? Benar. Tradisi-tradisi yang ada di pondok pesantren
itu adalah tradisi-tradisi yang dulu sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian turun ke para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian diteruskan oleh para ulama, para kiai di pondok pesantren. Makanya al ulama itu warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi dalam segala sisi. Kecuali menjadi nabinya ya. Itu sudah tahu semua. Di al ulama itu warasatul anbiya. Termasuk tradisi yang sangat penting di pondok pesantren. Ini adalah tradisi transmisi sanad keilmuan. Transmisi sanad keilmuan. Sanad ya. Jadi ada dawuhnya sahabat Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau berkata, innal isnad minad din. Sesungguhnya sanad itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sa'a man masya'a. Seandainya tidak ada sanad, mata rantai sampai ke atas, itu orang akan berbicara, berkata seenaknya saja. Maka ini menjadi tradisi yang sangat penting di pondok pesantren. Sangat penting sanad itu. Jadi dengan adanya sanad ini, keilmuan, keotentikan ilmu yang didapatkan oleh santri pada waktu mengaji dengan kiainya, dengan para masyayikh, ini bisa kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dijabarkan, sanad itu seperti ini. Seorang santri mendapat sanad, mendapat pengajian yang sudah dijelaskan oleh seorang kiai dari kiainya, dari kiainya lagi, dari ulama, dari tabi'in, dari tabi'in, sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini orang setiap kali berbicara, santri yang mengaji kepada kiai, ini ketika berbicara tidak seenaknya saja, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kiai, oleh kiainya lagi dan gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pendahulunya, para pendahulunya. Yang sering disebutkan itu hadis. Ini sanadnya bagaimana, sanadnya putus atau enggak, sanadnya putus atau dicari betul. Karena ini menjadi sangat penting ya. Makanya ada hadis, itu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, ini juga termasuk sanadnya itu putus enggak, sehingga bisa dikategorikan ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang dhaif. Penting ini karena santri nanti ketika sudah pulang di masyarakat, pasti dia ditanya, ada yang menanya, kamu dulu mondok di mana? Terus dicari di sini, di pondok pesantren Darut Tauhid Al Hasaniyah. Kemudian orang yang bertanya lagi, oh berarti yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Nasiruddin Qadir. Iya benar. Kemudian kiainya lagi ada Kiai Haji Abdullah Hashim. Iya benar. Dan ada masyayikh yang lain, semuanya itu dari guru-gurunya. Semuanya sambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya orang yang mau mengaji kepada santri yang sudah pulang tadi percaya, oh bahwasanya ilmunya santri ini ilmu yang sangat otentik, asli, tidak mengada-ngada. Sehingga transmisi sanad keilmuan ini menjadi tradisi yang sangat penting. Bahkan sering disebutkan Gus Nawaf ya pada waktu pengajian usul fikih ini pengennya sanad yang apa, sanad yang ada dua. Kalau mengaji di awal saja atau di akhir saja berarti ya sanadnya nanti yang sanad apa namanya sanad biasa ya. Kalau yang sanad tam berarti dia harus mengaji mulai dari awal sampai akhir, dia paham betul, itu baru sanadnya tam. Karena
sebab adanya sanad ini nanti dia tidak berbicara, tidak menjelaskan keagamaan, ilmu agama yang didapatkan dari pondok pesantren tidak ditafsiri, tidak dijelaskan dengan seenaknya saja. Tapi dia berpedoman pada kiai-kiainya. Jadi ini tradisi sanad keilmuan ini sesuai dengan ajaran para sahabat, ajaran salafus saleh. Kemudian ada lagi tradisi meneliti, tradisi meneliti di pondok pesantren. Itu yang biasa disebut apa? Basul masail atau musyawarah. Nah, ini juga dulu sering dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu Rasulullah mau perang, berdiskusi dulu, bermusyawarah dengan para sahabat. Ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ini enaknya perangnya ini perang di luar kota atau di dalam kota? Ini kan menunjukkan adanya musyawarah, adanya basul masail, sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tradisi meneliti ini juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi tradisi menulis buku, tradisi menulis buku atau menulis kitab, ngarang kitab. Ini juga diajarkan oleh salafus saleh, para sahabat. Itu kalau zaman dulu kan mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran ditulis. Itu pada zamannya siapa? Sahabat Umar atau Utsman. Itu ya. Jadi ada pengumpulan Al-Quran ditulis jadian satu supaya tidak lupa. Begitu juga di pondok pesantren ada tradisi menulis kitab, mengarang kitab. Syekhina wa murabbi ruhina Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Nasiruddin Qadir itu punya karangan kitab Al-Qiro fi Tarjamatil Busra. Kitab Al-Busra kemudian diterjemahkan, itu menulis kitab, menulis buku. Kemudian Syekhina Abdullah Hashim juga mempunyai karangan kitab, ada kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah, kitab Qaidah Fikih, kemudian ada kitab Syarah Imriti Al-Murtaqi, Syarhil Imriti ya itu. Jadi di pondok pesantren itu juga ada tradisi seperti itu, yang semuanya ini diajarkan pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Ada lagi tradisi, banyak tradisi yang ada di pondok pesantren itu yang kalau dijelaskan satu persatu tidak cukup. Banyak. Itu yang paling penting yaitu transmisi sanad keilmuan, itu yang sangat penting. Karena nanti diuji kebenarannya ketika sudah terjun di masyarakat. Orang ini, santri ini mondoknya di mana? Kiainya siapa? Oh, kalau ini berarti jelas sanadnya dari gurunya. Santri ini di mana mondoknya? Di sini. Oh, ini enggak ada kiainya. Berarti itu enggak jelas sanadnya. Jadi keilmuannya tidak orisinil. Ini menjadi yang sangat penting. Ada lagi tradisi yang bersifat sosial keagamaan. Seperti di Pondok Mitra ada ziarah kubur. Nah, itu nanti juga dipraktekkan di masyarakat. Tradisi Khitobiah. Ini latihan untuk terjun di masyarakat. Ada apalagi kalau yang biasa-biasa ya, adat yang biasa, tradisi biasa itu seperti makan bareng. Ini kan sosial, bentuk sosial. Ada sebagian teman yang tidak punya uang, ayo makan bareng. Orang ketang sedikit demi sedikit kan, kalau bareng-bareng itu terasa kenyang, nikmat. Ini juga disebutkan ada al-barokah tahtaka seratil aidi. Barokah itu ketika ada banyak tangan.
dimakan bareng itu kan baru al barokah tata kasratul atau al barokah ma'al jamaah. Banyak tradisi-tradisi. Ya ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu sahabat gotong royong ya sahabat roan pada waktu apa itu? Mau perang Khandaq ya. Membuat parit, kemudian sahabat Jabir ini yang istrinya memasak. Kemudian Nabi memanggil para sahabat yang kerja bakti, roan, gotong royong. Kalau di pondok namanya roan ya, gotong royong, kerja bakti. Ini juga dilakukan di pesantren, kerja bakti, gotong royong, dan juga nanti bisa diterapkan di masyarakat bersama desa, bersama RT dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah mengajak semua sahabat, ayo makan bareng. Tapi di situ masaknya cuma sedikit. Sahabat Jabir, Kanjeng Nabi ini masaknya cuma sedikit, ini bagaimana ini? Nggak usah khawatir, nanti pasti cukup. Akhirnya diajak semua sahabat makan bareng. Akhirnya ya karena ada barokah, apalagi yang memberkahi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi walaupun makanannya sedikit, tetap semuanya kebagian. Itu dipraktekkan di pondok pesantren, makan bareng sama teman. Nasinya sedikit, tapi dipakai untuk orang banyak, ya terasa kenyang. Yang terjadi di pondok pesantren. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu. Terasa kenyang, terasa nikmat. Bahkan lauknya seadanya pun sama tempe, sama sambal juga terasa enak. Ini semua tradisi-tradisi yang semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Ustadz Nurholis tentang tradisi pesantren itu memang sangat relevan sekali digunakan sekarang, karena zaman Rasulullah itu tradisi yang diajarkan di pesantren itu juga diajarkan di pesantren-pesantren kita, karena sanadnya juga pun teruji, bisa kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, strategi dan peran pesantren untuk tetap relevan di era modern pada saat ini, Pak. Untuk para santri yang mengaji di pondok pesantren ini tidak akan kaget dengan perubahan zaman di era modern ini, karena di pondok sudah diajarkan bermusyawarah, bahsul masail, mengkritik, meneliti. Jadi ketika ada perubahan zaman di era modern, khususnya di medsos, yang paling utama di medsos itu ada berita-berita seperti yang belum jelas. Ini oleh santri ya diteliti dulu, apakah ini hoax atau tidak. Karena seorang santri ini tidak kaget, karena sudah diajarkan untuk meneliti. Jadi dia santri ketika berhadapan dengan era modern, dia tidak akan terbawa arus. Dicek dulu seperti apa yang didhawuhkan Allah, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika orang fasik telah datang kepadamu dengan suatu berita, maka klarifikasi dulu, teliti dulu. Ini berita sumbernya dari mana? Jelas atau tidak? Hoax atau tidak? Berita palsu atau benar? Ini kalau seorang santri pasti bisa memilah dan memilih mana yang perlu diambil, mana yang tidak. Nah, ada makalah al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang sehingga disebut dengan salaf terampil. Jadi kajiannya kajian kitab yang klasik, kitab kuning, tapi dia tidak mau kalah dengan yang di luar pesantren di era modern. Tidak mau kalah.
Karena dia punya pegangan itu, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asas. Di era modern mana yang baik, mana yang lebih baik diambil, diadopsi. Sehingga bisa seorang santri ya, bisa. Jadi semisal kalau zaman dulu belum ada laptop, belum ada gadget, belum ada handphone, bisa dari kitab, langsung dari kitab. Sini. Sekarang ada laptop, ada handphone, bisa ketika mencari takbir, mencari ibarat, mencari dalil, bisa lewat maktabah Samilah. Itu disediakan di aplikasi. Ini kan menjadikan lebih mudah. Tapi jangan sampai meninggalkan kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren. Jadi ya itu tadi, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Salaf tapi terampil. Maka akan menjadi nilai plus, nilai lebih santri itu. Jadi yang di luar pesantren itu hanya dia tahu yang modern-modern saja, dia terbawa arus di situ. Tapi seorang santri tidak, tetap menggunakan yang kuno, yang klasik, dan mengadopsi yang baru, yang lebih inovasi, lebih bagus. Dan misinya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai segala sesuatu itu tidak disandarkan kepada Allah. Ini sering didawahkan oleh Syekhina Abdullah Hasim. Apapun perbuatan baik, apapun perbuatan itu harus disandarkan kepada Allah. Itu nanti dianggap ibadah, terasa ringan, terasa ya ada nilai plusnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Pesantren itu sangat relevan di era modern karena merujuk dari makalah yang dijelaskan Bapak Ustadz Nurholis, al-muhafadzatu 'ala qadimis al-muhafadzatu 'ala qadimis shalah wal akhdhu bi jadidil aslah. Mengambil menetapkan nilai-nilai lama yang masih bagus dan mengambil hal-hal yang baru, yang inovatif, yang lebih bagus dan digabungkan seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Nurholis sudah mau berkenan datang ke podcast kami. Dan saya sebagai host dan Bapak Nurholis sebagai narasumber, jika ada tutur kata kami yang salah dan kurang berkenan, saya dan Bapak Ustadz Nurholis meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.